Ludes-ludes niku nggih sami mawon diarani kelihatan. Nggih nganggo niku. Dapat sikap ya, jadi nek menurut Imam Malik iku gak apa-apa ketok dalaman sikile. Sing penting dhek nganggo kerudung sing nutupi kabeh rambute dan lembreng pundak apa dada tidak kelihatan. Walakin al-binta allati lam tahid, tetapi ketika anak perempuan yang belum haid, walam tablugh sinal haidi, ya kanggo anak wedok sing durung haid plus durung mencapai umur haid, la ba'sa ayadlu minha ba'du badaniya fi sholat. Tidak apa-apa nek mau rukoan misalkan sebagian roh, biasanya takdir sing lagi latihan itu misalkan nganggo rukuk dhuwuran Allah. Nonton itu mboten apa-apa, syaratnya bocah wedok sing belum haid plus belum sampai usia haid. Usia haid itu pinten? 9 tahun, riak. Nggih, boten sing Masehi, tapi sing dihitung riak. 9 tahun kurang 16 hari. Nggih, umpamane kok nembe 8 tahun terus mengeluarkan darah, itu berarti darah fasad atau darah rusak, darah penyakit. Soalnya sidik-sidik haid niku 9 tahun kurang komariah. Boten Masehi, Hijriah. Hitungan Hijriah. Bahwa idza kana lil musyariya zirun dhafin fala yalzamu ma'ahu as-sarawil wal izam. Ya, jadi ketika sudah memakai mukena, misalnya nganggo rukuk itu skandal, itu tidak usah ya, tidak dianjurkan memakai sarawil, celana ataupun izar jari. Misalkan sholat gugup rukuk blok, ya paling ono sing kawin ngoten. Lah iki dulu. Maksudnya rukuk apa? Risi ibu. Kok nek risi? Hanya lho iki nek nganggo nyamping, kok nganggo jari, kok nganggo suwan luwe HP. Iki misalkan wong gugup iso nganggo rukuk iku oleh sing penting rukuke uga tipis. Soalnya tujuannya rukuk itu kan menutupi warna kulit. Nganggo rukuk atau plastik transparan ya ora sah, soalnya warna kulit kelihatan. Kudune ya sing kandel selama warna kulit tidak kelihatan. Tujuannya niku warna kulit tidak kelihatan. Lha ora kepenak. Risi munyu kabeh iku misal. Kalau masih tahu. Misalkan pakai satu tangan pun boleh. Apa ini FFP oleh kelihatan, ini orang harus kelihatan, oleh kelihatan. Sama mana kelihatan juga apa-apa. Tapi kalau aneh itu kan rawan kok jeruk, kok ngisor gitu. Nah ini kan kadang-kadang kelihatan ini. Yang penting sujudnya tidak boleh ditutupi rukuk. Batok. Iya, betul. Ngatur Mbak. Pak Yai itu loh, Pak Yai Mahrus Ali. Nek nerangno rukuk ketuaan itu enggak oleh, soalnya kita sadar dari atas, dari bawah, seandainya bawah ini kaca, tapi kok jenenge itu seketok, itu jadi gak oleh. Jadi diusahakan pakai yang lanjut. Nggih, ngoten.
Tergantung tetap sajadah misalnya seandainya misalnya itu kono kaca Terus kali itu nasi oleh. Sudah jadi prima jadi kok kesukaan awal pada saking dalam ya boleh kelihatan telapak tangan kan orang wajib kelihatan boleh karena kita ya gak apa-apa misalkan sholat pakai sapu tangan boleh sepenting suci sapu tangan atau sarung tangan sarung tangan kan otomatis menutupi telapak bisa Ya, jadi tujuannya memakai mukena itu kan untuk menutupi warna kulit. Jadi mukena ya ojo sing geprek ataupun transparan. Bahkan kalau misalkan darurat, keadaan darurat gak mau mukena dan harus sholat, belas ora ono gombal, itu awake iki kudu dilabur nganggo lemah. Jadi sholatnya kudu ambek awake dilabur lemah kanggo nutupi warna kulit. Ya, jadi nggih, misalkan keadaan darurat gone alas, gone ndi. Alas kok mau. nggih sholat kasane Wong kono wong iku wong ndi sing dayak-dayak. Wala yang zamula ma'u asarawil wala bisa. Ya, jadi boleh sholat menggunakan pakaian. Ya, pakaian sing dienggo ngeten iki sing penting nutupi aurat dan suci. Tapi ketika punya baju khusus untuk sholat itu ahsan, artinya lebih baik. Wala baksa ayyamuna as-saum alladzi tusyarifihi. Ya. Jadi tidak apa-apa sholat menggunakan klambi sing apik atau menggunakan baju kerja. Madama samiron dzaqahiron. Yang penting menutupi dan suci. Walakin la yajuzu, ya yang penting suci. Walakin la yajuzu, tapi ketika pakaiannya tadi kok terkena najis, pakaian kerja atau pakaian sing kulino dinggo lencer, misalkan klambi api-api kan oleh dinggo sholat selama nutupi aurat dan suci. Nek kok kena najis yo gak boleh, misalkan nganggo klambi kena najis terus dirangkep rukoh itu tidak boleh. Biasanya celana dalam itu nek ape sholat dicopot rawan kena keputihan atau kena napa mawon sing cairan keluar. Nggih, pimis bodi Pak pimis bawa kanopan celana dalam itu nek sholat lebih utama tidak dipakai. Wahiyala tajaru bil qiraah. Upah wahiyah dan diharuskan bagi perempuan itu tidak mengeraskan bacaan dan tidak meninggikan suara ketika ada laki-laki lain. Misalkan sholat jamaah wong wedok ngimami, iku suarane gak oleh banter. Bacaannya gak oleh banter. Wa in amat an-nisa fa in lam yakun indaha illa zawjuha wa maharimuha fala ba'sa bil jahr. Ya, tapi nek misalkan makmume wedok kabeh seperti di pondok pesantren putri itu kan wedok kabeh, imame ya wedok, makmume wedok, itu boleh mengeraskan suara. Walakin la tu'adanu, tetapi tidak dianjurkan untuk adzan. Ya, wong wedok iku oleh adzan oleh tapi hukumnya boten sunah, sekedar boleh. Itu pun nek sing ngrungokno wedok kabeh. Karena apa? Adzan kan wajib, adzan kan harus didengarkan. Ikut adzan kan harus didengarkan. Sedangkan suara perempuan itu Allah tidak boleh didengarkan oleh laki-laki. Jadi nek adzan ya oleh tapi harus wedok lah kabeh iku wae gak untuk kesunahan. Contoh adzan sing diperbolehkan lagi nggih. Perempuan oleh misalkan ngandani bayi sing lagi lahir kok gak ono sing ngandani boleh. Ana wong surupan, ana wong kejinan misalkan diadani wong wedok boleh.
Tapi nek sing ada untuk sholat itu boleh selama dalam lingkup hanya wong wedok-wedok saja. Nek ono sing azane tidak boleh. Ya, jadi mengenai suara perempuan kan wong wedok kadang nggih sholawatan ya. Jadi, nah itu boleh, sing gak oleh sing ngrungokno. Maksudnya wong lanang liya ngrungokno kok mengundang sahabat itu enggak boleh. Hukumnya wong wedok boleh nyanyi sama nyanyi apik koyo sholawatan. Maksudnya kok gak nyanyian sing mengandung pornografi, nyanyian sing nggih ngoten itu. Aku belum sampai tuh. Orang nyanyian sing mengundang sahabat itu boleh wong wedok boleh. Tapi kanggone sing ngrungokno sing oleh wong lanang nggih ora boleh dhewe. Nek yo kudune ora kudu mengundang, jangan mengundang sahabat. Ngoten ya. Kayak wong wedok nggih kiroah lah itu boleh. Boleh saja. Malah kalau sempat ayo malah ngomong Iya tidak pengaruh. Di luar sholat, bal adabu al-islami bidzalik huwa al-hijabu al-kamil. Ketika di luar sholat yaitu ditutupi secara sempurna. Atas surah badaniha kullahu, yakni ditutupi semua anggota badannya hatta al-wajha wal kafaini, sehingga wajah dan kedua telapak tangan illa inda minadiha, kecuali ketika ada profesi yang mengharuskan membuka wajah. Ya, jadi auratnya wanita di luar sholat jam itu badan tidak semua badannya kecuali wajah dan telapak kan boleh sholat. Di luar sholat semua badannya itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Menurut Imam Hanafi wajah boleh kelihatan. Jadi orang Indonesia ini bab wajah mengikuti Imam Hanafi. Syafi'i kan juga boleh. Syafi'i sebenarnya sadaran telapak tangan gak boleh. Tapi bagi Syafi'i yo mengikuti Imam Syafi'i sebagian orang yang memperbolehkan wajah kita oleh sehingga oleh wong lanang sing ngawasi. Wong lanang kudune menundukkan pandangan. Ini menurut Ba'dus Syafi'i, sebagian muridnya Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Hanafi wajah dan telapak tangan boleh kelihatan dan boleh dilihat laki-laki ketika tidak mengundang syahwat. Jadi kita wajah mengikuti mazhabnya Imam Hanafi. Di Syafi'i ya nggak boleh kelihatan. Jadi Imam Syafi'i ini oleh ini saya Muhammad ini oleh buka wajah ini orang momen tertentu, misalkan interview kantor kan yo buka kalau wajah biar orang tertipu. Misalkan menjadi saksi, saksi hutang, saksi nopo mawon, saksi sumpah, saksi nadar atau apa boleh memperlihatkan wajah. Jadi ada momen tertentu. Waman khotbah imra'atan. Nah ini ketika ada seorang laki-laki yang melamar jazam ya, menurut Imam ini Syekh Muhammad boleh melihat wajahnya, malah disunahkan. Bagus juga soalnya kan menikah ibadah terpanjang ya, boleh melihat wajah dan telapak tangan sebutoe mawon. Sebutoe wis diawasi. Niki sing bab ketika aurat wanita ya yang dia sedang sakit, salah ya dzahura at-tabib alaiha illa wa'ida zauj, maka tidak boleh berobat ke dokter kecuali didampingi oleh suami. Al-ba'jul mahrim
nggak nunggu biasanya. Mantu lah, casus-casus ya. Gak jadi dokter itu dia. Iya, kalau itu dia buat asal, cuma ya rada di diskon gara-gara orang tua harus nunggu ya. Buatan yang budaya. Pak, kalau nggak lucu. Pasiennya itu dalam kan ada 2 tiga. Iya, dan Akhirnya dokter kan ngomong. jenenge haram ya tetep haram, cuma kan diminimalisir gara-gara orang misalkan yang jero orang liya atau orang perawat. Nek kan dokter kandungan itu biasanya dokternya cuma nyekel USG tok, sing ngekeki krimnya sedanten itu nggih perawat ya didampingi bojo. Ngoten. Napa? Mbak Wanem tak ada ini. Rebutan nih kok nek Messi cak.